Mari sama-sama kita katakan pada lembah kita. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Oh, tak ada lembah kelam, lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Oh, Kaulah Tuhan, oh Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Angkat tanganmu dan katakan kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, syukur. Terima kasih Yesus buat kasih setia. Oh, kami tetap mau bersyukur padamu Tuhan. Bersyukur, kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan di dalam hidupku. Bersyukur. Sekali lagi, lebih lagi, lambaikan tanganmu, ucapkan syukurmu. Bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Dua kali lagi kami bersyukur. Bersyukur. Sekali lagi katakan ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau berkata Ebenezer sampai di sini. Sampai di sini kami percaya ke depan pun Engkau pasti tolong kami Tuhan. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. So thank you Lord, terima kasih Tuhan. Nah, hari kami masuki 2021 Tuhan. Kami harus berani Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang terbaik ada di depan Tuhan. Dari sekarang kami persiapkan hidup kami dan planning kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk teman-teman, silakan duduk. Hari ini kita akan menuliskan planning kita, wish kita, visi kita di tahun 2021. Yang mau menuliskannya katakan amin. Saya mengajak teman-teman untuk membuka handphone. Dan selama saya sharing, kalau teman-teman udah tahu apa yang tulislah di note handphone teman-teman. Dan itu menjadi visi kita dan menjadi keinginan kita di tahun 2021. Yang mau demikian katakan amin. Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semuanya. Kita sudah meninggalkan 2020 yang penuh dengan kenangan dan tantangan. Dan memasuki tahun 2021 yang penuh juga dengan tantangan. Tapi kita percaya kemenangan lebih besar daripada tantangan yang kita hadapi. Haleluya. Sebabnya selamat berjalan di tahun 2021 yang penuh dengan berkat dan penuh dengan kemenangan luar biasa. Sebabnya tiap hari katakanlah Ebenezer, Tuhan sertai aku sampai sekarang. Tuhan tolong aku sampai sekarang. Maka ke depan akan Tuhan tolong.
Sekali lagi hari kita akan sama-sama menulis apa harapan kita tahun 2021. Kalau saudara atau teman-teman punya catatan, bukalah. Punya handphone, bukalah selama saya sampaikan firman Tuhan. Kira-kira wah 2021 harus ini nih. Kita tulis sama-sama. Namun sebelumnya saya berapa hari lalu saya di Instagram saya ada upload suatu cerita, story. Saya upload suatu film bioskop 21, temanya bangkitnya mayit katanya. Lalu teman saya kaget, dia bilang, "Gi, kan ente selama ini gak pernah nonton bioskop, kok enak-enakan tuh berani banget upload namanya film 21 bangkitnya mayit." Saya bilang gini, memang saya gak nonton. Tapi kenapa saya upload? Karena saya bangga banget. Yang main itu adalah murid saya, adik kelas saya yang main jadi artisnya. Dia adalah alumni JKT48. Dan saya sangat senang makanya saya upload, saya promosikan juga ke teman-teman saya untuk mereka nonton bioskop. Tapi berapa hari kemudian saya diingetin Tuhan, gak cuma satu orang engkau bangkitin jadi orang yang berpengaruh. Harus ada orang-orang lain yang kau bangkitkan ke depan. Saya teringat dengan suatu wawancara antara Ciputra. Ciputra adalah orang kaya, pengusaha hebat dengan wartawan. Wartawan nanya gini, "Cip," maksudnya Ciputra, "kira-kira nih dari karya kamu, mall-mall, perumahan yang kamu bangun, kira-kira yang terbaik yang mana?" Kata Ciputra gini, "Yang mana yang terbaik ya?" Akhirnya ditunggu wartawan, "Yang terbaik mana yang paling keren daripada karya kamu?" Lalu Ciputra bilang kayak gini, "Karya terbaik saya ada di masa depan," dia bilang. Apa mau saya bilang teman-teman? Next, ayo kita berani memiliki visi. Ayo kita berani memiliki planning. Bahwa di depan pasti lebih baik daripada yang sekarang. Kalau kemarin baik Tuhan tolong, ke depan lebih baik lagi Tuhan akan tolong kita. Beranilah memiliki visi, beranilah memiliki planning. Next, orang yang memiliki planning, orang yang memiliki tujuan, dia akan memiliki semangat untuk mendorong dia bangun pagi dan untuk menggenapinya. Set a goal that makes you want jump out of bed in the morning. Kenapa banyak orang bangunnya siang-siang, bangunnya jam 10 pagi, simpel, gak ada tujuannya. Tapi kalau ada tujuannya dia pasti bangun pagi-pagi karena dia berkata 24 jam kurang waktu untuk mencapai dengan goalku. Sebabnya hari ini kita akan sama-sama menulis planning kita. Supaya day by day kita, minggu demi minggu kita semangat untuk mengejar tujuan visi kita di tahun 2021. Kita belajar dari Paulus, boleh next. Filipi 3, 12-14. Tahun lalu saya sampaikan kepada Departemen Remaja ayat ini. Firman Tuhan katakan, "Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini dan telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus." Ayat yang ke-13. "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Apa dan bagaimana supaya kita menulis wish kita di tahun 2021? Yang pertama teman-teman harus lakukan yaitu evaluasi. Boleh next. Yang perlu kita lakukan untuk kita menulis evaluasi. Evaluasi artinya kita memahami bahwa masih ada dan masih kurang untuk kita lakukan. Harusnya bisa lebih baik lagi pekerjaanku, tapi kenapa ya gak lebih baik lagi? Yuk kita evaluasi. Apa yang Paulus lakukan? Boleh next. Dia mengatakan, "Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri." Dia mengevaluasi lalu dia melihat mana yang buruk, mana yang jelek. Yang buruk ditinggalin, yang baik dikejar ke depan. Makanya saya sangat suka, boleh next, ada satu kebudayaan di Mesir kuno. Jadi di Mesir kuno itu saudara ada namanya 2 tempat. Yaitu satu tempat untuk batu hitam, kiri untuk batu putih. Maaf, kiri batu hitam, kanan batu putih. Jadi selama setahun kalau dia melakukan keberhasilan, dia taruh batu putih. Kalau dia melakukan kegagalan, dia taruh batu hitam setiap tahun. Setiap hari maksudnya, di akhir tahun atau di awal tahun nanti dia akan buka. Kira-kira aku lebih banyak gagalnya, apa lebih banyak berhasilnya? Yang ngerti katakan amin. Kita pun harus demikian. Kita lihat selama 2020 lebih banyak gagalnya, apa lebih banyak berhasilnya?
Kalau lebih banyak gagalnya, ayo kerja keras lagi. Amin. Kita kerja keras lagi untuk mengejar itu. Apakah di tahun 2020 kita semakin mirip Kristus? Semakin kenal Tuhan apa enggak semakin kenal Tuhan? Mari kita evaluasi. Ada satu kisah menarik, boleh next, dari lukisan The Last Supper. Yaitu boleh next, lukisan dari perjamuan malam terakhir. Ini dilukis oleh Leonardo da Vinci. Jadi waktu itu Leonardo da Vinci melukis ini. Ada berapa orang di sini Bapak Ibu? Bapak Ibu. Teman-teman ada berapa orang? 14 sama yang moto ya. Ada 13 orang, 14 maksudnya 13 orang. Ada 13 orang dilukis. Lalu Leonardo da Vinci kebingungan, ada dua tokoh yang belum dia punya. Yaitu siapa? Yesus sama Yudas. Kan sulit tuh, gambar Yesus kan ngelihat mukanya pun adem, tenang. Tapi yang ke tokoh kedua, Yudas. Yang mukanya bengis, nyebelin gitu kan. Ketika kita lihat mukanya aja kita udah tahu, nih Yudas Iskariot nih. Dia kebingungan, akhirnya dia cari, akhirnya dapat. Dia masuk ke suatu gereja, dia dapat seorang anak muda lagi nyembah Tuhan sungguh-sungguh. Jangan-jangan di gedung Rema kali. Lalu dia bilang, nama kamu siapa? Lalu anak muda dia bilang, nama saya Pedro. Oh, lalu Leonardo da Vinci bilang, mau gak kamu saya lukis? Wah, buat apaan tuh? Saya ini Leonardo da Vinci, saya mau lukis perjamuan malam terakhir. Tapi saya gak tahu di-imagine muka Yesus. Kan zaman dulu gak ada foto. Lalu oke, dibayar gak? Dibayar. Akhirnya dilukis foto Yesus, dapatlah dari Pedro. Lalu dicari lagi satu toko yang namanya Yudas. Sulit banget. 1 tahun pertama cari gak dapat. 1 tahun kedua gak dapat. Tahun ketiga dapat. Waktu Leonardo da Vinci lagi ke pasar, dia lihat anak muda. Mukanya bengis, nyebelin, pokoknya mirip banget kayak Yudas gitu. Akhirnya Leonardo da Vinci turun. Lalu Leonardo bilang kayak gini, Bung, saya mau ngomong sama kamu. Oh ya, kenapa? Saya pengen lukis kamu. Untuk apa? Untuk ini perjamuan malam terakhir. Anak muda itu sontak dan bilang, hah? Kamu Leonardo da Vinci ya? Lalu Leonardo da Vinci berkata, loh kok kamu kenal? Ini loh aku. Yang 3 tahun lalu kamu lukis jadi Yesus. Sekarang jadi Yudas. Ternyata pada tahun ketiga, si Pedro kecewa dengan gereja, keluar dari gereja. Akhirnya apa? Bukan semakin baik, malah semakin buruk seperti Yudas. Ini jadi evaluasi kita, apakah kita semakin baik seperti Yesus, apa buruk seperti Yudas. Yang kedua, untuk kita menulis yaitu eliminasi. Next. Pertama, evaluasi makin buruk apa makin baik. Kalau makin buruk ya udah ganti. Kalau makin baik pertahankan dan tambahkan. Yang kedua, eliminasi, yaitu menyaring atau membuang hal yang tidak baik dan berani berkata tidak untuk hal yang tidak membangun diri. 2021 kita harus fokus. Kita harus eliminasi. Gak semua orang harus kita deketin, satu aja yang penting jadi nikah. Ini kadang gitu 5 orang dideketin, gak ada yang jadi. Kita harus eliminasi supaya kita bisa dapat goal itu di tahun 2021. Itu yang Paulus lakukan, boleh next. Aku melupakan apa yang di belakangku. Dia forget, dia lupakan, dia eliminasi kejayaan. Saya pelajari ketika Paulus tulis ini, dia udah tua, bangun banyak gereja. Paulus itu mantep-mantep teman-teman. Dia punya gereja gede-gede, mega church. Tapi dia bilang gini, aku lupakan yang di belakangku. Aku kejar yang lebih besar lagi ke depan. Kita kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Apa sih arti melupakan? Boleh next. Melupakan bukan berarti tidak ingat. Tetapi tidak mengingat-ingat lagi sehingga menghambat kemajuan masa depan kita. Melupakan bukan berarti kita tidak mengingat. Tapi kita tidak mengingat-ingatnya lagi yang menghambat majunya masa depan kita. Next, ada 2 hal yang perlu kita lupakan. Yang pertama, pengalaman-pengalaman yang mengecewakan beserta dengan orang itu. Ini harus kita lupakan. Bukan, sekali lagi, bukan tidak mengingat, tapi jangan mengingat-ingat lagi. Saya pernah sampaikan, mengampuni itu bukan berarti melupakan. Mengampuni itu mengingat tapi tidak lagi rasa sakit. Sama, eliminasi bukan berarti melupakan, forget, benar-benar gak ngerti, gak tahu. Tapi gak mengingat-ingat lagi. Kisah masa lalu, mungkin teman-teman mengalami kesedihan tahun lalu, lupakan, boleh next. Tapi yang kedua, balik ke atas,
kejayaan atau keberhasilan masa lalu. Paulus ini orang hebat tapi dia melupakan kejayaannya masa lalu. Karena dia tahu kejayaan masa lalu itu bisa membuat dia berhenti. Sebab hal baik yang membuat kejayaan dan keberhasilan masa lalu adalah hal baik yang membuat kita tidak bekerja atau tidak bekerja seperti sebelumnya. Hati-hati dengan kejayaan, bukan berarti gak boleh jaya, gak boleh berhasil. Tapi lupakan. Jangan ingat-ingat lagi. Ingat boleh, ingat-ingat lagi jangan. Tapi kejar yang lebih besar ke depan. 2020 udah berhasil. Ingat boleh. Untuk bersyukur seperti lagu tadi. Bang Kris ngajak kita berdoa bersyukur, boleh. Tapi jangan mengingat-ingat lagi. Ada satu kisah menarik, boleh next. Dari suatu lukisan yang sangat menarik. Yaitu And Sacrifice of. Ya saya susah banget ngomong. Iphigenia dari karya Timantes. Jadi waktu itu Timantes adalah anak muda yang luar biasa nih abad sebelum Yesus. Jadi dia lukis karena orang Yunani itu paling suka namanya filsafat sama lukisan paling suka. Dia ngelukis bagus diajarin sama gurunya akhirnya berhasil dapat lukisan. Lalu dia bangga dan berpuas lalu dipajang lukisan itu. Dipajang lukisannya setiap hari dia liatin. Waduh keren juga ya gue masih muda bisa ngelukis kayak gitu keren. Tiap hari pulang nanti datang lagi lihat lagi. Waduh keren banget lukisannya. Ya ampun masih muda diajarin tapi bisa melukis dengan baik. Tiap hari sampai akhirnya suatu hari dia datang ngeliat lukisannya. Lukisannya udah jelek. Lukisannya udah berlumur. Udah dicoret-coret. Dan ketika lukisan udah hancur di sampingnya ada gurunya. Lalu dia marah, dia bilang, guru kasih tahu kepada saya siapa yang hancurin lukisan saya. Saya udah capek-capek ngelukis itu, kasih tahu katanya. Lalu gurunya bilang, aku yang hancurin lukisannya katanya. Wah dia kaget, kenapa guru? Bukankah guru senang kalau saya bisa lukis bagus, orang pun suka? Tapi gurunya bilang, lukisan bagus itu membuat kamu tidak maju, membuat kamu terhambat kemajuannya. Sekali kali yang good membuat kita tidak dapat yang the best. Good boleh tapi naikkan kepada the best. Akhirnya dengan kesedihan dia nangis dan dia pulang. Akhirnya disuruh gurunya lukis lagi. Akhirnya lukis maka tercipta lukisan ini. The Sacrifice of Iphigenia. Yang sampai saat ini sangat melegenda di museum di Italia. The best is always to yet to come. Kalau sekarang baik, harapannya ke depan lebih baik lagi, lebih besar lagi. Kalau udah dapat, mulai tulis. Kalau udah dapat apa visinya, mulai tulis. Yang ketiga, next, konsentrasi. Evaluasi, eliminasi, konsentrasi. Gak semuanya harus kita capai. Lihat apa yang menjadi penting untuk dilakukan di tahun 2021. Kalau pemburu, kakak saya punya teman namanya Om Bob, dia pemburu babi. Itu kalau ada 10 babi, semuanya ditembak gak? Ditembak semua gak 10 babinya? Enggak, dia fokus satu tembak dapat. Kalau semuanya ditembak pasti gak ada yang dapat. Sama, kita perlu namanya konsentrasi fokus. Kepada satu hal yang ini penting nih, ini harus nih tahun 2021. Melayani boleh-boleh. Tapi fokus bilang Tuhan tahun ini dapat pacar Tuhan. Udah deh Tuhan gak mau main-main lagi sama cowok-cowok lain. Khusus sama dia Tuhan. Fokusin. Doain. Gak mau lagi main sama cewek-cewek lain. Cukup dia satu Tuhan aku. Fokusin dia Tuhan. Kalau anak muda-mudi dewasa muda. Anak remaja jangan dulu. Fokus. Next. Paulus fokus. Apa? Dia mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Boleh next. Mengarahkan diri apa yang ada di hadapan dia fokusnya jelas. Yaitu apa? Mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Jelas. Buat fokus itu. Konsentrasi di situ. Bang masih bingung bang. Oke lebih dalam lagi boleh next. Tahun ini Gereja Kemenangan Iman Indonesia atau ya kita anak-anak muda. Diajak untuk berbuah. The year of fruitfulness. Tahun berbuah. Apa sih berbuah? Berbuah artinya kita memiliki keturunan, ya kalau memiliki keturunan harus punya jodoh dulu kan. Kehidupan yang memberi nilai tambah bagi orang lain, memberi dampak bagi orang lain. Evaluasi, eliminasi, konsentrasi. Konsentrasinya apa kalau teman-teman belum ngerti? Tahun ini dibilang tahun berbuah. Buah,
Pertobatan, udah mulai tulis. Berapa kali jatuh di tempat yang sama, tulis. Buah apa lagi? Buah roh. Waduh, saya nggak ada lawan deh. Orang belum marah, dia lebih marah. Salah aja berani, apalagi benar. Ayo tulis, buah kesabaran. Terakhir buah jiwa-jiwa. Kok saya udah bertahun-tahun melayani, belum punya murid, belum bisa dampak. Seperti tadi saya katakan, buah artinya berdampak buat orang lain. Bukan hanya dalam gereja, tapi di luar gereja. Mulai tulis. Amin. Konsentrasi di situ. Dan terakhir, next, endurance. Determinasi, daya tahan, dan ketetapan hati untuk mengejar apa yang menjadi konsentrasi. Apa endurance Paulus? Boleh next. Dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Evaluasi, eliminasi, konsentrasi, endurance, daya tahan. Bilang Tuhan, mau nanti ada berita buruk, ada pandemi, saya akan kerjakan ini. Sekarang mulai check up. Kan gak sulit check up. Kalau di kedokteran bahasanya general check up. Lihat aja 5 tahun lalu datang PW, telat apa enggak. Kalau 5 tahun lalu PW belum datang, dia udah datang duluan. Sekarang telat mulu, ya berarti harus berubah. Amin. Evaluasi. Saya evaluasi. Waduh, tahun 2020 kan target 70 buku baca di luar Alkitab sama buku-buku kuliah. Wah, gak dapet, cuma 50. Tahun harus nambah lagi lah 100 buku, makanya sekarang udah mulai baca. Mulai itu kan udah punya ukuran pribadi. Akhirnya kita bilang tahun ini gak boleh meleset nih. Makanya penting yang terakhir, endurance. Semangat, daya tahan, daya juang untuk mengejar visi Tuhan di tahun 2021. Saya tutup dengan satu perkataan dari Charles M. Schwab. Dia mengatakan, man can success at almost anything for which he has unlimited enthusiasm and unlimited endurance. Seorang hanya bisa sukses atau berhasil dalam segala hal jika ia memiliki unlimited antusias yang tanpa batas, dan daya tahan yang tanpa batas. Ayo anak-anak muda punya visi, bilang Tuhan harus bisa tahun ini Tuhan. Bagaimana caranya? Saya akan lakukan Tuhan. Maka kita akan menikmati lebih dahulu dan orang lain akan menikmatinya. Semangatlah, majulah dalam Tuhan. Kita akan menyerah pada apapun juga. Mari teman-teman mulai tulis. Kami tim PW akan mengajak teman-teman untuk boleh nulis apa yang akan jadi visi teman-teman tahun 2021. Konsentrasi. Mulailah evaluasi apa yang baik, apa yang buruk. Mulai eliminasi, mulai konsentrasi, dan terakhir milikilah endurance, determinasi untuk boleh mengejar itu semuanya. Dan kita tahu Roh Kudus pasti tolong kita. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara. Mari teman-teman mulai doakan, mulai tulis apa yang jadi visi teman-teman. Tuhan punya Mulai evaluasi, rencana. mulai eliminasi. Mulai yang namanya Yang lebih besar konsentrasi. dari Dan terakhir, yakinkan bahwa kita memiliki endurance, daya tahan untuk mengejar. apapun yang kau perbuat. Kita boleh keluarkan pulpen kita, keluarkan handphone kita, yuk teman-teman tulis visi teman-teman di tahun 2021 ini. Sebab itu ku lakukan.